Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Ask the Bible. Hari ini saudara-saudara, perenungan kita saya akan ambil topik tentang membuang undi. Membuang undi apakah masih boleh dipakai di dalam konteks kita sekarang untuk menentukan kehendak Tuhan? Nah, saya mendasarinya dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-26, yaitu pada saat para rasul mencari pengganti daripada Yudas Iskariot. Dan di ayat 26 dikatakan, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, saudara, dalam bagian ini kita melihat bahwa para rasul pun memakai praktik membuang undi untuk menentukan siapa yang menjadi pengganti daripada Yudas Iskariot. Dan ketika mereka membuang undi, maka pilihan jatuh kepada Matias. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah praktek membuang undi ini adalah sesuatu yang masih sangat relevan bagi kita saat ini? Apakah kita sebagai orang percaya masih bisa menggunakan praktek membuang undi untuk mencari kehendak Tuhan? Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam keseluruhan perjanjian lama, baik di dalam berbagai kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa di mana praktek membuang undi ini dilakukan, ya, ada sekitar 70 kali di dalam perjanjian lama praktek ini dilakukan, dan juga di dalam perjanjian baru ada sebanyak 7 kali praktek membuang undi dilakukan. Dan dari kesemuanya itu, ya, praktek membuang undi ini selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, ya, baik untuk menempatkan seseorang di posisi-posisi tertentu, misalkan ketika mereka memberikan peran dan tanggung jawab kepada pelayan-pelayan bait Allah, atau ketika pengambilan keputusan di dalam kitab Yosua, ketika Yosua untuk memberikan bagian-bagian tanah kepada umat Israel, kepada suku-suku gitu ya, atau mungkin di dalam konteks-konteks tertentu ketika Raja Saul juga ingin meminta kehendak Tuhan, ya, karena apa peristiwa ini terjadi? Maka dalam kesemuanya itu mereka pada umumnya menggunakan, ya, melempar atau membuang undi untuk menentukan, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau karena siapa satu peristiwa yang tragis terjadi terhadap mereka. Atau dalam konteks yang lain, kalau saudara ingat kisahnya Yunus, ya, ketika nahoda juga membuang undi untuk menentukan karena siapakah, maka ada badai yang begitu besar yang menghantam mereka, dan undian itu jatuh kepada Yunus. Nah, saudara, memang di dalam perjanjian lama kita akan menemukan bahwa praktek membuang undi ini adalah sesuatu yang Tuhan juga sarankan, ya, kepada umat untuk mereka mengerti dan memahami apa yang menjadi keputusan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka praktek membuang undi bukan sesuatu yang gambling, bukan sebuah kebetulan gitu ya, namun di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-33 di sana juga menyadarkan kita, ya, ketika penulis Amsal berkata seperti ini, undi dibuang di pangkuan tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, penulis Amsal ini juga yakin, saudara-saudara, Tuhan turut terlibat di dalam keputusan yang diambil dengan membuang undi. Ya, sekalipun mungkin ayat ini bukan anjuran agar orang selalu membuang undi untuk menentukan kehendak Tuhan. Namun ayat ini mau mengajarkan apa, saudara? Bahwa sebenarnya melalui membuang undi ini Tuhan punya kontrol, Tuhan punya kendali, bahwa setiap keputusan yang dihasilkan melalui membuang undi ini adalah hasil keputusannya Tuhan. Nah, bagi kita saat ini, apakah membuang undi itu juga menjadi satu cara untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Tentu tidak, ya, saudara-saudara, ya. Mungkin sekalipun dalam menentukan satu pilihan, menentukan satu keputusan sangat sulit sekali, ya, juga tidak dianjurkan untuk kita membuang undi, melempar koin, ataupun mungkin menghitung kancing baju untuk kita boleh tahu, wah, apakah saya harus menikah dengan si A, apakah saya harus masuk ke sekolah ini. Bukan dengan cara menghitung kancing baju, atau bukan dengan cara kita juga melempar koin, saudara-saudara.
Karena menariknya kita lihat dalam perjanjian baru memang membuang undi, praktek membuang undi itu terakhir dilakukan di dalam Kisah Para Rasul, yaitu sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada para murid pada masa itu. Maka saudara-saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13 di sana juga dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, menariknya saudara, bagi kita saat ini untuk kita mengerti, memahami kehendak Tuhan bukan lagi dengan praktik membuang undi, tapi Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati setiap kita sehingga kita lebih peka untuk kita boleh mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita dituntun melalui firman-Nya untuk kita boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Jadi membuang undi, melempar koin, menghitung kancing baju bukanlah cara yang Tuhan sarankan untuk kita untuk boleh mengerti kehendak Tuhan, tapi dengan kita boleh mengerti firman Tuhan dan peka dengan apa yang menjadi pimpinan Tuhan bagi setiap kita. Selamat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.